Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV sekalian, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Nuruddin Mansur. Saya tinggal di Satu Ulu Laut, bawah Tanjung, tepi jalan. Dan saya mempunyai seorang istri yang bernama Hajah Masayu Rahmah dan mempunyai 5 orang anak. Yang pertama Ahmad Syuki Al-Aulah SPD, kemudian Ningmas Salimah Al-Alawiyah SPD, kemudian yang ketiga Samiyah Ayu Al-Badriyah, sekarang kuliah di Mahat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keempat Muhammad Maki Al-Mahbub, sekarang mondok di pesantren Al-Fat. Dan yang kelima adalah Nailal Muna Al-Habibah, sekarang duduk di kelas 5 MI Mahat Islami. Pemirsa sekalian, saya awal belajar madrasah Mahat Islami. Untuk ibtidaiyahnya saya belajar di Madrasah Ibtidaiyah Mahat Islami di Satu Ulu. Lalu setelah itu saya melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah Azhariyah di Kampung 12 Ulu. Kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan ke Pesantren Ar-Riyad di Kampung 13 Ulu di bawah asuhan guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Ad-Da'ilallah Al-Ustadz Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi. Setelah 5 tahun saya tinggal di pesantren Ar-Riyad, belajar dengan sungguh-sungguh di sana, pagi, siang, sore, malam, bersama dengan para guru, para asatidz, para ulama, para habaib, juga dengan para senior. Kemudian pada tahun 1987 saya pindah ke Darul Muttaqin di Majelis Awabin Darul Muttaqin, di bawah bimbingan guru kami Sayyidil Walid Al-Murabbiru Asy-Syaikh Ki Haji Ali Matayyib. Mulai tahun 87 sampai tahun 92 saya tinggal bersama beliau, satu rumah dengan beliau. Saya belajar, berguru dengan beliau, dan juga membantu beliau di dalam pendidikan, di dalam mengajar di madrasah diniyah Darul Muttaqin, dan juga menggantikan beliau dalam mengisi pengajian dan dakwahnya, juga ikut terlibat di dalam menjaga keluarga beliau. Lalu pada tahun 92 saya menikah. Sejak itu saya pindah berdomisili di Kampung Satu Ulu ini. Tapi terus saya belajar dengan beliau sampai beliau wafat pada tahun 2007. Kemudian setelah saya menikah dan berdomisili di Kampung Satu Ulu Bawah Tanjung ini, saya membentuk suatu pengajian
yang saya beri nama Majelis Ta'lim An-Nur, dan diresmikan langsung oleh guru kami Sayyidil Walid Al-Murabbiru Asy-Syaikh Haji Al-Mu'tayyib, yaitu pada bulan Agustus tahun 1992. Dan alhamdulillah sampai sekarang tetap terlaksana dan proses belajar mengajar terus kita adakan. Jadi ada program taklim ba'dal maghrib, ba'dal isya, kemudian ada ba'dal subuh dan ba'dal zuhur khusus untuk ibu-ibu. Selain itu juga saya mengajar berdakwah di masjid-masjid dan di musola-musola di sekitar kota Palembang, atau yang kita kenal istilah cawisan atau mengisi pengajian. Istilah orang tua-tua mengatakan cawisan atau pengajian. Itu mulai ba'dal maghrib biasanya sampai isya, dan kadang ada lagi di beberapa tempat dimulai ba'dal isya sampai selesai. Termasuk salah satu masjid yang saya aktif sampai sekarang di Masjid Agung Palembang sejak tahun 2000 sampai sekarang tahun 2019. Alhamdulillah saya masih aktif, dan pada waktu itu pertama kali saya mengisi pengajian tetap di Masjid Agung pada tahun 2000. Saya adalah termasuk kiai yang paling muda, ustadz yang paling muda yang mengisi pengajian di Masjid Agung pada waktu itu, yaitu tahun 2000, dan umur saya waktu itu baru 33 tahun. Alhamdulillah dengan bimbingan guru saya istiqamah tetap mengajar di sana sampai sekarang, yaitu materi tentang ilmu tauhid. Kemudian juga saya mengisi dakwah. Ini ada istilah pengajian, ada dakwah. Kalau pengajian ini biasanya cawisan yang rutinitas, seminggu sekali atau setengah bulan sekali. Nah, ada lagi yang namanya dakwah atau disebut dengan tabligh akbar. Biasanya acara hari besar Islam. Apakah itu Maulid, apakah itu Mi'raj, apakah itu memperingati tahun baru Islam. Ada tabligh akbarnya, ada dakwanya, juga di dalam memberikan ceramah-ceramah hikmah atau yang kita kenal sekarang tausiah. Itu misalnya di dalam acara resepsi pernikahan, khitanan, tasmiyah, syukuran, hajatan, dan juga mengenai masalah kematian, takziah dan sebagainya. Alhamdulillah antusias jamaah dan masyarakat sangat luar biasa. Alhamdulillah masyarakat Sumatera Selatan khususnya yang tinggal di Palembang ini sangat antusias, menyukai dan menyenangi yang namanya dakwah atau pengajian. Alhamdulillah inilah sebagai sebab sehingga kota Palembang ini menjadi kota yang adem ayem, tenang, tentrem, damai dan bahagia. Kenapa? Karena hampir di setiap masjid dan musola di kota Palembang dan sekitarnya ini pasti ada pengajian, pasti ada cawisan, pasti ada majelis-majelis taklim. Baik diadakan ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh, siang, khususnya pengajian yang dikoordinir oleh ibu-ibu. Nah, ini lebih hebat lagi, lebih antusias lagi, dan pastinya lebih ramai lagi dibandingkan dengan pengajian bapak-bapak. Alhamdulillah. Di dalam kita berdakwah, saya waktu di pesantren dikader langsung oleh guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Ad-Da'ilallah Al-Ustaz Ahmad bin Abdullah Al-Habishi. Kalau tidak salah ada 28 santri yang dikader langsung oleh almarhum Ustaz Ahmad bin Abdullah Al-Habishi untuk dipersiapkan jadi da'i. Dipersiapkan oleh beliau untuk jadi mubaligh, untuk meneruskan dakwah beliau. Banyak sekali kawan-kawan kami yang sekarang ini aktif di dalam dakwahnya, baik di kota Palembang khususnya maupun di sekitarnya. Kawan-kawan sekarang yang menjadi da'i, sekarang menjadi mubaligh, menjadi ustadz, menjadi kiai. Alhamdulillah. Dan juga sekarang kami juga mengkader
mengkader santri-santri kami yang belajar di Majlis Ta'lim An-Nur ini. Walaupun cuma namanya majlis pengajian biasa, tapi kami kader santri-santrinya untuk dapat meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat menyambung lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita persiapkan santri-santri kita. Bahkan ada di antara mereka yang orang tua yang tidak mampu, keluarga yang tidak mampu, saya mengajak jemaah-jemaah Majlis Taklim yang lainnya, terutama bapak-bapaknya, ibu-ibunya, ayo kita bantu. Kita adakan patungan untuk membiayai santri kami ini belajar di pesantren sampai selesai. Dan alhamdulillah sudah kita laksanakan dan sudah berhasil, dan beliau telah keluar dari pesantren, sudah jadi mu'alim, sudah jadi guru, dan sudah bisa memberikan pengajaran dan juga memberikan pengajian cawisan dan khutbah dan ceramah-ceramah di tempat yang lain. Alhamdulillah. Inilah, jadi kita harus terus mengkader. Sebab kalau tidak mengkader, ulama-ulama kita kadang-kadang asyik berdakwah, asyik ngajar, lupa mengkader. Begitu ulama ini meninggal, begitu ustaz ini meninggal, selesai. Tidak ada lagi yang meneruskannya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Banyak cerita dulu, ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu, ustaz-ustaz dulu yang ilmunya luar biasa, punya nama besar, tapi sayang karena sibuk mereka di dalam dakwanya, di dalam mengajarnya, lupa untuk mengkader generasi penerusnya, baik itu anak-anaknya maupun murid-muridnya. Nah, begitu ustaz ini meninggal, seketika pengajian ditutup, majlisnya ditutup, tidak ada lagi taklimannya, tidak ada lagi pengajian, bahkan kitabnya habis dimakan rayap. Na'udzubillah min zalik. Nah, ini yang kami khawatirkan. Nah, jadi sebagaimana kami dikader oleh guru-guru kami, dikader oleh guru-guru kami untuk siap menggantikan beliau-beliau di dalam berdakwah, meneruskan estafet perjuangan Rasulullah, dan kami pun juga dengan sekuat tenaga mengkader murid-murid kami, santri-santri kami di Majlis Taklim An-Nur ini untuk siap nantinya dapat meneruskan perjuangan guru-gurunya dan menyambung lidah Rasulullah SAW. Jadi terus syariat Islam akan selalu berkembang, akan terus ada di kota Palembang dan sekitarnya ini, insya-Allah. Kami mohon doa kepada bangsa Palembang sekalian, mudah-mudahan kami tetap istiqomah di dalam berdakwah ini, istiqomah di dalam mengajar, dan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan pertolongan untuk terus melanjutkan dakwah ini, mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami mohon doa aja dari para pemirsa TV sekalian agar santri-santri kami pun diberikan oleh Allah kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan juga diberikan kecerdasan dapat mengikuti segala pelajaran yang kami berikan, dan nantinya akan menjadi bekal untuk mereka agar dapat terus istiqomah dan berdakwah, menjadi dai, menjadi mubaligh untuk menyambung lidahnya Rasulullah SAW. Pengalaman kami dan pribadi kami. Jadi kepada para pemirsa TV sekalian, kita harus senang dengan adanya dakwah, kita harus senang dengan adanya pengajian. Dan Nabi SAW pernah bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlak. Hendaklah kamu, kata Nabi, jadi ulama, jadi seorang ulama. Au muta'alliman, kalau kamu tidak bisa jadi ulama, maka jadilah kamu sebagai murid dari seorang ulama, belajar, berguru dengan ulama. Au mustami'an, kalau kamu tidak bisa juga belajar, berguru dan ulama, au mustami'an, kamu mendengar baik. Ada pengajian di sana, ada takliman di sana, kamu hadir, kamu dengar, walaupun tidak mencatat dan sebagainya. Au muhibban, andai kata tidak bisa juga mendengar, kamu tidak ada waktu, tidak sempat untuk mendengar, minimal kamu senang kalau di tempat itu ada pengajian, di tempat itu ada majlis taklim. Fala takun khamisan, tapi kata Nabi, jangan kamu jadi orang yang kelima, fatahlak, maka kamu akan celaka. Kamu bukan ulama, kamu tidak berguru dengan ulama, kamu tidak mau mendengar ceramah yang disampaikan oleh para ulama, dan juga kamu tidak senang adanya pengajian majlis taklimnya ulama,
berarti kamu termasuk orang yang kelima, orang yang celaka. Na'udzubillah min zalik. Di dalam dakwah, kami di pesantren itu ada namanya Bi'satud Dakwah. Bi'satud Dakwah ini setiap hari Minggu kita keluar dari pesantren menuju ke daerah-daerah. Dipimpin oleh guru kami, Ustaz Ahmad Abdullah Habsyi. Jadi kalau ditanya kapan mulai ceramah, ya waktu itulah. Waktu masih di pesantren, ya sekitar tahun 83. Dilatih oleh Ustaz Ahmad waktu itu untuk memberikan dakwah, ceramah di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau pertama kali khutbah ini langsung dewek-dewek khutbah tanpa dibimbing, didamping oleh guru, itu ngisi khutbah Idul Adha tahun 82, kelas 6 SD. Kita 12 tahun. Jadi pertama kali dakwah langsung tanpa ada pendamping guru, tanpa dibimbing oleh guru secara langsung, yaitu mengisi khutbah Idul Adha tahun sekitar tahun 82 di kampung Dua Ulu Demang Jambul, di Mushola Al-Hidayah. Tapi sebelumnya pada waktu itu lebaran haji, waktu Maulid, waktu Maulidnya juga tahun itu juga sudah mengisi ceramah Maulid, tapi tetap didampingi oleh guru. Maka kami dulu di pesantren ada yang namanya dakwah tadi, itu diajak oleh ustadz kita untuk dakwah ke kampung-kampung sampai ke luar kota, sampai ke luar provinsi, sampai ke Jambi. Sekarang baru sampai di Jawa. Baru sampai di Jawa Barat. Itu ada undangan di PT Hasi. Ada tempat orang bikin sepatu itu di daerah Tangerang, Jawa Barat. Iya, kalau beban, ancaman, teror itu sering. Itulah bedanya orang baik sama orang ngajak orang lain berbuat baik. Kalau orang baik, semuanya senang dengan orang baik. Misalnya orang ini kan sholat, orang ini zikir, orang ini baca Quran, orang ini galak sedekah. Pasti seluruh masyarakat senang sama dia. Karena orang-orang baik. Ini orang soleh, ini orang ahli ibadat. Dia hobinya di masjid, hobinya di musola, baca Quran, zikir, sholat, semuanya senang. Tapi begitu orang ini berdakwah, mengajak orang lain untuk buat baik, maka sejak itu dia dibenci. Contohnya Rasulullah SAW. Sebelum Nabi berumur 40 tahun, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau orang alim, beliau orang abid, beliau orang soleh, beliau orang zuhud, beliau orang yang berakhlakul karimah. Jadi semua masyarakat kota Mekah itu senang sama Nabi, senang. Tapi begitu Nabi berumur 40 tahun, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, sejak itu beliau berdakwah, mengajak masyarakat khususnya kota Mekah untuk beriman kepada Allah, mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah dan mempercayai Nabi Muhammad utusan Allah. Maka sejak itu Nabi Muhammad dimusuhi oleh orang-orang jahiliyah. Nah, jadi ini risiko. Jadi kalau kita begitu mengajak orang untuk berbuat baik, maka risiko kita pasti dibenci oleh orang yang tidak suka dengan dakwah. Nah, jadi
Kalau pengalaman Ustaz Nurdin, pernah di satu tempat ketika sedang ceramah, lalu ada jemaah tegak, langsung nyetopkan ceramahnya. Sudah Ustaz, stop, jadilah ceramahnya. Sudah, stop lagi. Pernah satu tempat, saya sebutkan tempatnya ya. Pas saya sedang ceramah di panggung, ada yang datang nyambut pedang. Sampai pengantinnya ketakutan masuk. Pernah. Kemudian pernah lagi di satu tempat daerah, habis ceramah, begitu turun dari mimbar, ada kakek-kakek umur 80 tahun langsung nombor aku, salaman. Dia ngomong agak kasar nadanya, "Kau yang ceramah tadi apa?" Ya, ngomong apa kau ya? Ngomong apa kau? Gimana nak ingatnya, ngomong kan panjang. Hanya dia ngomong dulu. Karena bahasa-bahasa dusun aku tak ngerti. Tapi yang aneh, di situ ada kepala desa, di situ ada kepala dusun, ada P3N, ada pemuka-pemuka desa di situ, pengurus masjid, ketua masjid ada kalau. Seluruh jemaah di masjid itu diam. Tak ada berani. Jadi waktu itu aku fikir ini ngapa ini. Langsung aku zikir, minta pertolongan kepada Allah, aku ikhlas. Andai kata aku bakal mati di sini, aku ikhlas. Ada sekitar 20 menit lah. Oh, dia ngomong. Tak apa ni bang, tak ngerti. Hanya dia keluar. Aku tanya sama Pak Kades waktu itu. Pak Kades, siapa itu? Wong gila Ustaz ini. Aku fikir kalau wong gila, ngapa Pak Kades, ngapa ketua panitia atau tokoh-tokoh masyarakat desa itu diem? Setelah aku balik, aku tanya, rupanya dukun terbesar di kampung itu. Karena aku waktu itu nyampaikan mengenai tauhid, dia ni pahamnya animisme, percaya dengan benda-benda yang lain. Kalau kegiatan yang lain tak ada. Jadi Ustaz Nurdin full dakwah, full ngajar. Jadi tak ada kesibukan yang lain. Tak ada kesibukan yang lain. Tak ada usaha yang lain, tak ada pekerjaan yang lain kecuali dakwah. Kecuali mengajar. Bukan pengusaha, bukan pedagang, bukan pejabat, bukan apa. Jadi 100% konsentrasi cuman di bidang dakwah. Ta'lim wa ta'alum, mengajar dan belajar. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan takliman ibu-ibu, pengajian tentang ilmu fikih khusus untuk ibu-ibu. Lalu tadi sudah kita melaksanakan solat asar berjamaah bersama ibu-ibu dan juga sebagian jemaah bapak-bapaknya. Inilah markas Majlis Ta'lim An-Nur, bergabung dengan Mushola An-Nur. Dulunya namanya ini Mushola Bawah Tanjung, karena kampungnya Bawah Tanjung. Karena udah ratusan tahun ini masjid ini, musholanya. Sebelum sudah sekian kali. Yang ini terakhir. Jadi setelah 9 tahun 92 kita bentuk Majlis Ta'lim An-Nur, maka Mushola Bawah Tanjung ini atau nama tadi Langgar Bawah Tanjung diganti dengan nama Mushola An-Nur. Jadi dembek keberkahan nama Majlis Ta'lim An-Nur. Alhamdulillah sejak tahun 92 berubah. Kalau umur mushola kita ini ratusan tahun, tapi sudah direnovasi sekian kali. Inilah. Kemudian di sini di teras pucuk ini juga dipakai oleh anak-anak yang belajar. Nah, jadi di sini tempat anak-anak kumpul, juga bisa ngaji, belajar sama-sama. Kemudian juga tempat kumpul kawan-kawan, sama-sama ustadz. Tempat kita santai di sini. Sampai di sana. Dan juga untuk pemandangan jalan. Alhamdulillah. Jadi ini tiap malam juga dipakai oleh anak-anak untuk mengkaji ilmu agama Islam. Selain membaca Al-Quran, zikir, salawatan, juga hadrahan di sini. Langsung kita turun. Nah, jadi ini kampung Satul Bawah Tanjung. Sebelahnya kampung Demang Jambul, itulah kampung kelahiran aku.
Jadi kecil-kecil aku di sinilah. Sebelum sekolah, di sinilah sampai sekolah, pesantren. Jadi setelah selesai belajar, balik kampung. Jadi kali sekali balik kampung. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Allah takdirkan kehidupan aku ini sudah kita belajar kemana-mana. Akhirnya balik ke kampung. Jadi balik ke tempat dewek. Balik ke kampung dewek. Kawan-kawan yang masih kecil masih ada. Nah ini tempat rumah kita. Ya, jadi kalau santai-santai di sinilah. Ini bagian tempat yang paling favorit. Favorit. Tempat yang paling menyenangkan. Di mana kalau ada kawan-kawan, jemaah, kalau jumlah yang sedikit datang, ya kami ngumpul di sini. Kita yang di sini. Untuk di sini mungkin wong 4 lah, wong 5 lah mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, ngumpul kalau ya. Ini Bicak, Cinung, Cani ini kalau majlis kita ada acara makan makanan, ngumpul-ngumpul jemaah, ini tukang masaknya. Nah, ada mak. Ya, alhamdulillah. Ini mak kandung Haja yang Cik, umurnya 78 tahun. Mudah-mudahan mak panjang umur, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, ini ada Cik Sadia juga tukang masak. Panggung majlis. Ini Cik Enap, Bibi, sama dengan ini Cik Inung, adik ayah, bibi juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana budak-budak? Syukri. Masya Allah. Ini anak ustaz yang paling besar. Ya, ini paling ganteng. Ini Ahmad Syukri Allah, SPD. Mana rumahnya mana? Mana rumahnya? Yati. Ini mantu pertama Ustaz Nurdin. Masya Allah. Sini. Alhamdulillah. Terus Ana Nurjana, Masai Nurjana. Nurjana. Ningbas Salim Al-Alawiyah. SPD. Alhamdulillah. Terus ada sekolah lagi gadis Samia Ayu Al-Badriyah. Ini masih mahasiswi. Alhamdulillah. Yang paling cantik, yang paling lucu, yang paling pintar, Nailal Muna Al-Habibah. Alhamdulillah. Kumpul kalau. Jadi ada sikap lagi yang anak Ustaz Nurdin yang tidak bisa kumpul karena ada di pesantren Al-Fat di Talang Keramat. InsyaAllah mudah-mudahan anda Muhammad Makir diberikan oleh Allah kesabaran, ketabahan, kekuatan, pertolongan dan dapat menjadi penerus Ustaz Nurdin insyaAllah. Amin. Ini anak Ustaz yang paling besar Ahmad Syukri Al-Aula SPD, sekarang sudah jadi Ustaz muda. Sudah ngisi beberapa tempat pengajian, majlis taklim, juga mengisi ceramah besar Islam. Bahkan tadi ngisi khutbah Jumat di Masjid Nur Huda. Di Sekip Ujung. Alhamdulillah.
Ya, kita kalau ngumpul waktu makan, kemudian waktu-waktu santai, waktu-waktu libur, karena memang sulit untuk ngumpul. Waktu ngumpul memang sulit. Kadang ada kegiatan masing-masing. Ini ada, yang itu dah kata baik pagi, siang, sore, malam juga. Kadang budak-budak kumpul, ustaznya masih ceramah. Ustaz lah balik, anak-anaknya lagi ada kegiatan di masjid, ada kegiatan remaja masjid, pengajian masjid. Nah, kita malam Jumaat memang ada program khusus, kumpul, baca Yasin, tahlil untuk doakan orang-orang tua-tua kita. Alhamdulillah. Terutama juga malam Rebu. Malam Rebu juga kita kumpul, adik-beradik, anak-beranak bersama jemaah di Mushola An-Nur membaca Maulid Syamsul Duror. Alhamdulillah. Dan di rumah kita ni setiap Selasa siang ada pengajian khusus untuk ibu-ibu, terkhusus untuk keluarga.